Supaya apa? Supaya bening kolbunya, sirnya, sarirah itu rahasia yang ada di dalam kolbu. Nah, kolbu itu aslinya nur. Aslinya apa? Bahkan nar. Ada narnya. Disitulah Allah tanam ruh. Ditiupkan ruh di situ. Karena dia nur dan dia juga nar. Nur cahaya, nar api. Dia panas. Maka orang kalau Untuk teman-teman yang menonton kajian ini, jangan lupa bersalawat kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. sekarang kita masuk ke halaman yang keempat ya. Setelah beliau membahas tentang bahwa semua perbuatan hamba itu makhluk ciptaan Allah, namun demikian tidak seharusnya seorang hamba itu menjadi fatalis. Apa arti fatalis? Menyalahkan Allah jika dia salah. Kita salah lalu kita salahkan Allah, itu fatalis. Dan itu ciri-ciri orang-orang yang rohaninya kerdil, suka mengkambing hitamkan selain dirinya apabila dia salah. Maka ciri-ciri orang-orang yang rohaninya tidak pernah berkembang, dia tidak pernah mengaku salah. Semua yang terjadi di alam semesta itu perbuatan Allah, kan? Baik dan buruk itu persepsi kita. Di sisi Allah semua perbuatan Dia. Dan Allah la yus'al amma yaf'al. Allah nggak boleh ditanya kenapa. Yang ditanya itu kitanya kenapa. Apa cara kita menanggapi sesuatu. Maka tidak ada di sisi Allah itu kecuali semuanya baik. Adapun baik buruk persepsi kita. Oke? Apakah semua taat itu baik? Apakah semua maksiat itu jahat? Betapa banyak orang taat, tapi hati dia merasa sombong dengan ketaatannya. Betapa banyak orang yang terjebak kepada maksiat, tapi asbab maksiat Allah kemudian pecahkan keras hatinya, sehingga air mata dia langsung mengalir. Yang mana orang yang hatinya keras, nggak pernah tersentuh, dan sulit diajar. Karena merasa sudah terlalu aman dari makarnya Allah. Hati-hati, la ya'man min makrillah illa munafiq. Tidak ada orang yang merasa aman dari makarnya Allah kecuali munafik. Maka Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, man amina minan nifaq fahuwa munafik. Siapa merasa dirinya tidak munafik, itulah munafik. Maka ayyuhal ikhwah, di rumah, di tempat bekerja, di sekolah, di masyarakat, jika ada masalah, sumbernya atau kita terlibat, langsung sportif. Jika ini seorang salik, orang yang sedang menempuh jalan kepada Allah, dengan penuh tanggung jawab kita katakan, saya salah. Gak usah cari-cari kesalahan orang lain. Dan masalahnya hari ini yang mengajarkan nunjuk-nunjuk orang tuh ustadz dan kiai, itu masalahnya. Ya. Semoga umat Nabi Muhammad SAW ya, terjaga dari ulama su, ulama yang hatinya busuk. Ulama su bukan orang yang beda politik, bukan orang yang beda thariqah, bukan orang yang beda mazhab.
Udah masuk orang-orang yang hatinya busuk, penuh dengan iri dan dengki. Nauzubillah min dzalik. Sekarang kita masuk ke beberapa baris di bawah halaman 4 ya, yang punya kitab. Qala ba'dul asyakh. Kelihatan? Ya. Berkata sebagian syekh, kullu man laysa lahu bidayatun muhriqah laysa lahu nihayatun musyriqah. Orang yang awalnya tidak sungguh-sungguh, maka akhirnya tidak akan sukses cemerlang. Imam Junaid ngumpul-ngumpul dengan para wali-wali kutub. Apa kata beliau? Itu kalau para murid ngelihat kita sekarang, nggak pernah tahu masa lalu kita, tazandaku, mereka akan zindik. Apa kata mereka? Jadi wali mah santai-santai aja, gak usah wirid-wirid banyak. Norak, masa wali wiridan? Itu perkataan Imam Junaid. Apa kata Imam Junaid? Murid kalau melihat kami sekarang, tidak tahu kami masa lalu, mereka akan jadi zindik, dikira jadi kekasih Allah cukup dengan ngoceh-ngoceh aja, ngomong-ngomong ma'rifat dong. Ya, duduk-duduk ngaji ma'rifat. Ya, nggak ada amalan, nggak ada riyadhah, nggak ada mujahadah, nggak ada suluk. Apalagi yang ngaku nggak perlu bertorikoh. Wah, hebat bener itu ya. Jadi wali itu sulit kalau Allah nggak mau, mudah kalau Allah mau. Paham maksudnya? Jadi kalau orang jadi kekasih Allah sebelum Allah menghendakinya, itu sulit. Tapi Allah kalau menghendaki seseorang jadi walinya, Fudail bin Iyad seorang penyamun jadi wali. Tobatnya karena dia bermaksiat. Asbab dia jahat, dia jadi orang baik. Jadi ternyata yang dia jahati seorang wali Allah, maka dia berubah. Ya. Seperti kisah Buya Hamka punya ayah, namanya Haji Rasul. Haji Rasul itu cerita, diceritakan dalam buku ayahku, bahwa beliau ini pernah, dulu zaman-zaman dulu masih banyak penyamun. Ada penyamun di tengah jalan, nyita semua barang berharganya, terus ayah Buya Hamka ini minta izin baca sesuatu, nggak tahu yang dibaca Yasin itu apa. Tiba-tiba si penyamunnya sadar. Nah itulah mungkin pewaris-pewaris Fudail bin Iyad menjadi muridnya. Jadi murid. Maka siapapun yang memandang dirinya terjebak pada dosa, jangan putus asa. Siapa saja yang Allah muliakan dia hari ini dengan taat, jangan kemudian merasa aman. Ya. Hanya Rasulullah SAW yang aman dari makarnya Allah, tapi beliau setiap hari masih merasa harus hati-hati dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini pertanyaan wajib dijawab. Taat takdir nggak? Taat itu bagian dari takdir nggak? Nah, definisi takdir itu apa sih? Ketetapan Allah. Adakah di alam ini sesuatu di luar ketetapan Allah? Ada nggak? Jadi taat takdir nggak? Dibalik maksiat takdir nggak? Jadi jangan salah paham. Ternyata orang-orang mau di kampus, mau di pesantren, bahkan para ustadz sebagian salah paham tentang takdir. Dikira takdir itu cuma yang diusahakan hamba. Kalau apa yang tidak diusahakan hamba. Kalau hamba sudah tidak sanggup, baru berlaku takdir. Ada yang begitu kan? Itu berbahaya, itu qadariyah, neo qadariyah. Neo
Ya, oleh para ulama salaf, Qadariyah itu sebagian dianggap murtad, tapi saya tidak. Mereka salah persepsi aja. Rukun imannya belum sempurna. Sekarang muncul lagi ustadz-ustadz begitu, ya. Yang lucunya, tadinya dia nggak Muslim, terus masuk Islam, jadi ustadz. Lah diikuti oleh orang yang lahirnya Islam. Itulah lucunya, ya. Memang dunia permualafan ini betul-betul laku di Indonesia, ya. Kita nggak nolak orang mualaf, senang ada orang mualaf, tapi kalau mualaf mengajar sebelum matang, kita khawatir. Cukup ceritakan perjalanan rohaninya, tidak usah menjelekkan agama sebelumnya. Cukup jelaskan pemahaman baru dia, tidak usah kemudian jelek-jelekin agama lamanya yang sudah jelek, ya. Udah jelek ngapain dijelek-jelekin lagi, ya kan? Khair. Jadi taat itu takdir bukan? Oke. Maksiat takdir? Benar. Tarantum dibilang Jabariyah loh. Serba takdir. Benar nggak nih? Serius? Hakum. Aku yakin. Maka pertanyaan dibalik lagi, adakah di alam ini sesuatu terjadi di luar ketentuan Allah? Ada nggak? Oke. Tapi bedakan keyakinan kita bahwa taat, maksiat, baik, buruk itu ciptaan Allah, ketetapan Allah, dengan kita ridha dengan yang Allah ciptakan, itu beda. Allah menciptakan sesuatu bukan berarti menginginkan sesuatu itu untuk kita pakai, belum tentu. Allah menciptakan taat dan Allah ridha dengan ketaatan. Allah ciptakan maksiat dan Allah tidak ridha dengan. Maka ada kalimat di sini, la yarda bil ma'siyah. Jadi Allah tidak ridha kepada maksiat, ya. Nah, kembali ke bawah. Fal bidayatu hendak Allah Subhanahu wa taala. Maka hakikat murid, man afna iradatahu fi iradatillah, yang meleburkan keinginan dia dalam keinginan Allah. Itu hakikat murid. Itu baru murid shadiq. Kita sedang belajar jadi murid. Murid yang shadiq. Apa yang dituntut dari seorang murid supaya dia jadi shadiq? Yang pertama, tasfiyah. Tasfiyah itu, kalau dulu kita sering dengar tahalli, tajalli. Sebenarnya hal itu agak mirip-mirip. Cuma di sini istilahnya tasfiyah, tahliyah, tahliyah, 3T. Tasfiyah, penyucian. Apa yang disucikan? Qalbu. Jadi tobat itu yang pertama dibersihkan itu qalbunya. Tasfiyah namanya. Lalu baru tahliyah. Tahliyah itu jika ada noda-noda, amal-amal buruk pada badannya, kebiasaan-kebiasaan buruk, itu kemudian dibersihkan. Lisan suka ngapain? Ngumpat, gosipin orang. Suka gosipin orang nggak? Kalau kita gosip lalu orang terganggu, itu namanya gosip. Dan itu haram. Lalu si lisan ini jadi penggosip itu karena apa? Karena hati yang bersih atau karena hati kotor? Maka yang pertama dibersihin mana? Nah, hari ini kajian-kajian tazkiyatun nafs yang terjadi, yang dibersihkan cuma zahirnya, batinnya tidak dibersihkan. Orang dipaksa untuk tidak ghibah,
tapi kolbunya nggak dibersihkan. Orang diajarkan untuk tidak iri dengki, tapi kolbunya tidak dibersihkan. Kolbu yang mesti dibersihkan dulu. Ya. Nikah itu baik atau buruk? Emang semua nikah baik? Dibalik, cerai itu baik atau buruk? Lanjut, nih antum terserah jawabannya apa. Punya anak baik apa buruk? Emang orang nggak punya anak nggak baik? Tuh, mulai goyang. Lapar itu baik atau buruk? Buruk. Kalau puasa baik nggak? Ayo, bingung lagi. Kata dokter, tidur yang baik itu berkualitas itu 8 jam sehari. Kalau antum tahajud 1 jam, berkurang 1 jam. Begadang. Kata dokter, begadang nggak boleh. Kata dokter siapa tuh, YouTuber itu? Nggak boleh begadang, kata si dokter apa? Ucat ente matanya mirip sama dia. Kirain mau alaf dari mana gitu. Dari lahir ya, alhamdulillah. Saya lihat sudah mulai lurus-lurus cara berpikirnya, alhamdulillah. Jadi tasfiyah itu konsep berpikir dan juga kolbu. Kolbunya harus bersih, sehingga konsep berpikirnya bersih. Kenapa orang berpikir buruk? Kenapa orang kemudian berkata kasar? Melihat presiden kemarin PKI, kalau presiden sekarang apa dong? Semuanya buruk sama dia, nggak ada yang baik. Semua dikomentari sama dia, yang baik dia doang. Kan ada tuh yang di TV muncul mulu, ya semuanya buruk sama dia. Ya, dia diminta jadi presiden juga belum tentu baik. Ya ini akibat apa? Apa kata Nabi SAW? Al-kibru batrul haq. Al-kibru batrul haq. Sombong itu menolak kebenaran. Ada tambahan wa ghamtun nas, menghina orang. Suka menghina orang nggak? Suka menghina orang di jalan nggak? Disalin dikit, apa lo? Main apa lo? Maka tasfiyah man safiyatil min safaitul ma idza istakhlastuhu mimma fihi min al-kadar hatta raja'a li aslihi safan laysa fi ma yughayyiruhu, ya. Jadi tasfiyah itu orang Arab kalau ngomong safiyatul ma, aku menjernihkan air apabila di air itu ada keruh, air keruh atau air keruh. Lalu disaring, jadi dia bening atau ditungguin. Air yang terlalu riak, maka dia kotor, maka ditungguin, ya, atau disaring. Maka tasfiyah itu membersihkan kolbu dengan menyaringnya. Jadi kolbu itu punya satu alat, punya satu instrumen dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyaring apapun yang masuk. Menyaring apapun yang masuk. Maka dari situlah kata Imam Zarruq, istilah sufi. As-sufi man safa qalbuh. Sufi itu orang yang bening kolbunya. Tidak mesti dia terbebas dari dosa, tapi kolbunya terbebas dari kebusukan hati. Jadi siapa yang disebut sufi, kolbunya nggak busuk.
Pengen jadi sufi nggak kalau begitu? Allah mandang kemana? Coba antum kalau ketemu orang yang dipandang orang apa? Wajah. Berarti kolbu punya wajah. Oke? Coba, ini ibu-ibu ini kalau mau ketemu seseorang yang kita senang, rapi-rapi nggak wajahnya, bajunya? Karena khawatir mau dilihat orang. Kalau arisan kan yang dilihatin orang tasnya dimahalin. Ya, why? Kenapa? Karena kita ingin mempersembahkan, memperlihatkan sesuatu yang baik. Dan lelah sekali kalau ingin terlihat oleh makhluk, karena makhluk banyak. Itulah sebabnya merasa hanya dilihat Allah itu rahah, sa'idah. Orang kalau hanya ingin merasa dilihat Allah, dia langsung rehat. Kenapa? Allah hanya satu. Sedangkan makhluk banyak. Jika kita hidup ingin mewujudkan kata orang, ingin nyenengin orang banyak. Besok antum datang ke si fulan, ingin nyenengin fulan, nanti fulan yang B gak seneng. Begitu. Capek. Itulah arlia yang paling khafi, yang paling tersembunyi. Itu paling tersembunyi itu. Dan in sahat ta'bir, ya, inilah yang ditasfiyah, inilah yang dibersihkan jadi syirik khafi yang berupa riya, iri, dengki, sombong. Ini yang harus dibersihkan dari qalbi. Ini yang disebut oleh Imam Ibrahim Ad-Dusuki yang kita bahas Selasa lalu. Orang alim kalau datang ke waliullah dengan hati yang terbebas dari kebusukan, iri, dengki, maka pasti dia sampai usul jadi wali Allah dalam lahzah. Lahzah itu lebih dikit dari daqiqah. Daqiqah itu detik, ini lebih pendek daripada detik. Kalau dia datang ke kekasih Allah dengan hati yang, nah, tapi coba antum lihat, ya, jangan sampai MUI begitu. Jangan sampai MUI kalau ada orang Allah masyhurkan ya, ilmu kewalian, ilmu kemakrifatan, ilmu thariqah, lalu dicuriga, cari-cari kesalahan. Di MUI itu ada satu divisi pengkajian. Itu isinya cari kesalahan kelompok manapun. Ya, mungkin kesalahan saya juga dicari sama dia dan mereka lupa dengan kesadaran dirinya. Ya, kawan-kawan saya sudah banyak yang disorot-sorot, ya, yang mereka bergerak di dakwah A, B, C, D. Nauzubillah min dzalik. Kita doakan majelis ulama lebih menekankan bab apa? Fa aslihu baina akhawaikum. Ya, wajadilhum billati hiya ahsan. Jangan main fatwa-fatwa, nanti antum ditinggal orang. Ya. Majelis ulama bukan untuk majelis produk menjudge orang, sepakat nggak? Ya, jangan salahkan nanti kalau umat nggak percaya lagi, dikit-dikit fatwa sesat. Ya. Giliran sesuatu yang belum tentu sesat, belum tentu haram, diharamkan. Ya. Betul nggak? Coba antum banknya apa, Pak? Banknya konven apa syariah? Tuh BCA. Ente makan hampir riba itu. Pakai GoFood nggak? GrabFood nggak? Riba loh. Kesini pakai apa? Pakai Grab. Ente ahli riba semua nih. Sesat ente semua, ya. Bikin fatwa mengqat'ikan sesuatu yang nggak qat'i, kan bahaya itu. Mengharamkan sesuatu yang belum tentu haram. Akhirnya cuma sekedar fatwa, nggak dipakai orang. Hatta orang di dalam itu juga belum tentu pakai semua. Cek aja tuh nanti kartu dia, ya.
Maka nauzubillah ya, nauzubillah min su'il a'mali wal af'al. Kita berlindung kepada Allah daripada tindak tanduk yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. فكذلك ينبغي للمريد أن يصفي بمجاهدته ما كبر. Maka seyogyanya seorang murid membeningkan, memfilter dengan mujahadah. Artinya harus ada mujahadah. Apa makna mujahadah? Mujahadah itu taqlibul adah, kufrul adah, itu istilah masyayikh. Membalik kebiasaan. Tadinya tidur, kita balik jadi bangun. Jam segini enaknya ngapain? Nonton, pasti nonton dulu baru tidur. Drakor. Terus antum ngaji. Coba aneh tanya, ngaji itu asik gak? Itu asik. Siapa dulu gitu ya? Yang ngaji itu kan mirip-mirip nonton film. Ya, benar nggak? Kalau ngikutin alurnya nyambung. Kalau nggak ngikutin alurnya, maka nonton film dari tengah seru nggak? Itu sebabnya kita ngaji dari awal kitab. Kalau ini nggak connect, baca lagi dengerin lagi kajian yang sebelumnya. Ya, semoga ini teman-teman yang di sosial media bisa ngumpulin satu file kajian nafahat. Gitu ya, aneh gaptek nggak paham, silakan beliau-beliau inilah yang ngatur, karena kita nggak punya channel Pak, yang punya channel ya beliau-beliau ini nih, mereka ini ya. Safi sariratuhu min at-ta'alluq bil aghyar. Supaya apa? Supaya bening kolbunya, sirnya. Sarirah itu rahasia yang ada di dalam kolbu. Ya. Halo Royanil. Jadi apa sarirah? Rahasia yang ada di dalam kolbu. Itu sarirah. Kalau dia tidak difilter, dari apa dia difilter? Ta'alluq bil aghyar. Berta'alluq, terikat, terbelenggu dengan selain Allah. Nah, maka ini bab konsepsi kolbu. Jadi tobat itu, murid itu nggak akan bisa menjadi murid kalau kolbunya, perspektif di kolbunya nggak dibenerin. Jadi konsep berpikirnya nggak dibenerin. Itu makna tasfiyah. Dan tasfiyah innama hiya bil mujahadah. Mujahadah itu ada dua. Ada mujahadah zahir, ada batin. Yang zahir tadi, kalau kita harusnya jam 3 tidur, kita bangun. Ya. Lalu yang batin, kolbu. Harusnya kolbu kita tidur, kita bangunin. Tidurnya kolbu kalau dia tidak tafakkur. Jadi kolbu yang tidur apa? Dia tidak tafakkur. Karena orang tidak tafakkur, tidak mungkin zikir. Yang ada cuma mendengkur. Maka Nabi SAW mengatakan, orang yang zikir dengan yang tidak zikir, seperti apa? Seperti orang yang hidup dengan yang mati. Dan Rasulullah SAW mengatakan, ya, tapi riwayatnya tidak sampai derajat sahih. Yang sahih itu yang mauquf kepada Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud. Wa tafakkur sa'ah afdal min 70
sab'ina sanah afdal min ibadatin sab'ina sanah. Orang tafakkur itu lebih utama daripada ibadah 70 tahun. Tafakkur itu apa? Tasbih. Oleh karenanya ibadah kita rusak kalau nggak tasbih. Ini yang ditakuti oleh syaitan. Jadi syaitan itu sama orang yang sudah tasbih tidur itu lebih bahaya daripada orang yang belum tasbih zikir. Karena orang yang belum tasbih zikir pasti riya. Kalau orang yang sudah ditasbih, difilter, dibersihkan kalbunya, walaupun amalnya sedikit dia pasti ikhlas. Inilah yang dilakukan oleh seorang ahli ma'rifat yang mengatakan kepada pembunuh 100 orang yang terakhir dia bunuh adalah seorang ulama. Apa kata dia? Siapa yang melarangmu tobat? Siapa yang melarangmu tobat? Apa yang menghalangnya dari tobat? Itu langsung bersih persepsi dia. Yang tadi dia pikir Allah itu akan murka, lalu dia berpikir lain. Allah ternyata sangat penyayang. Jadi si ulama ini, ahli ma'rifat yang ada di kampung-kampung itu, ternyata dia membuka perspektif baru untuk si murid. Itulah asbabnya si murid ini belum sampai di kota seberang, tapi malaikat rahmat Allah utus untuk memanjangkan satu langkahnya, satu langkah aja. Maka dia dihitung menjadi tawabin, orang yang tobat. Kenapa? Dia sudah tasfiyah. Sudah tasfiyah. Maka at-tasfiyah qat'ul ala'iq anil aghyar. Ini kaidahnya. At-tasfiyah qat'ul ala'iq anil aghyar. Merubah hati yang tadinya bergantung kepada makhluk, sekarang tidak bergantung kepada makhluk, bergantungnya kepada Allah. Yang tadi buruk sangka kepada Allah menjadi berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba hari ini sudah berbaik sangka belum dengan Allah? Bahwa Allah maha baik, apapun yang dia mau pasti baik, apapun kehendak dia pada hakikatnya baik, cuma perspektif ini yang kurang baik. Maka orang yang mati dalam berbaik sangka kepada Allah, dia mati dan dia jadi wali Allah. Mudah tuh jadi wali Allah? Emang mudah membangun perspektif yang baik. Semudah apa merubah cara berpikir, cara kolbu? Semudah itulah. Jika antum bilang sulit, ya sulit sudah. Maka jika ada ulama sering ngomong, urusan hati mah ribet, ya sudah, bagi ente ribet. Berarti dia tidak mengenal karamatul ummah al-Muhammadiyah. Ya, yang disebut Al-Imam Sya'rani bahwa karamat umat Nabi Muhammad SAW mungkin tidak bisa mindahin gunung ke gunung. Tapi ada yang bisa. Mungkin gak sehebat Asif bin Barkhiyah memindahkan istana Bilqis. Tapi dia bisa memindahkan kolbu dari makhluk kepada Allah. Minal aghyar ila rabbil aghyar. Rabbuna tabaraka ta'ala. Wal wukuf ma'al awham wal afkar, ya. Ini tambahannya. Jadi orang kalau sudah gantung kepada makhluk, maka akan muncul al-waham dan afkar. Ya. Keyakinan yang rendah itu awham, dan afkar dan pikiran-pikiran yang rusak. Fa idza safa al-qalbu min dzalika wa 'ada nuran. Nah, qalbu itu aslinya nur. Aslinya apa? Bahkan nar. Ada narnya. Disitulah Allah tanam ruh. Ditiupkan ruh di situ. Karena dia nur dan dia juga nar. Nur cahaya, nar api.
dia panas. Maka orang kalau zikir kadang-kadang dadanya panas. Itu narnya lagi aktif. Kadang dia merasa nur, dia melihat macam-macam. Coba lampu dimatiin bisa lihat ke depan nggak? Kalau lampu dipadamkan kita nggak mampu lihat kemana-mana. Lampunya seorang insan, sirajul insan qalbuh. Lampu dia adalah kolbunya. Jika kolbunya hidup menyala, dia akan mampu melihat ala Allah tabaraka ta'ala. Sifat-sifat, asma-asma, keindahan-keindahan Allah subhanahu wa ta'ala. Kejadiannya sama, tapi cara pandangnya beda. Kenapa? Ini kolbunya sudah nuran munawwaran. Maka jika kolbu sudah difilter, noda-nodanya sudah dibersihkan, nanti dia akan kembali memancarkan cahaya. Dulu tempat ini sebelum diwakafkan Haji Iman dan keluarga, beberapa lampu itu berdebu sekali. Sepertinya dulu pernah orang zikiran terus nggak zikiran lama. Benar Haji Iman ya? Akhirnya nempellah macam-macam di situ. Sehingga kita hidupin lampu tetap aja gelap. Maka tasbih itu ilustrasi paling gampangnya membersihkan noda yang melekat, yang nggak bisa dibersihkan cuma dilap pakai ini, ya. Dia mesti pakai air, pakai sabun dan lain sebagainya. Itu namanya tasbih. Orang sakit sanggup nggak mengobati dirinya sendiri? Maka dia perlu mencari orang yang sudah tahu cara tasfiyah. Tidak mesti orang itu kolbunya sehat-sehat amat, yang penting dia tahu cara bersihin kolbu. Saya mau tanya, dokter itu tetap sakit atau ada yang nggak pernah sakit? Bener nih. Oh ya, Pak Letkol nih istrinya kan dokter. Bunda dokter sakit nggak? Pernah sakit. Kirain kalau dokter nggak bakal sakit gitu. Maka jangan terlalu tinggi overestimate terhadap mursyid. Mursyid itu tidak semuanya, bahkan semua mursyid tidak ada yang maksum. Maksum itu terjaga dari dosa. Nggak ada. Semua mursyid pasti ada kekurangannya. Jadi jangan kemudian mendewakan mursyid. Oke? Kalau salah, salah aja. Gak usah dibilang ahwal juga. Salah aja, tapi bukan kita yang negur. Orang yang tepat yang negur dia. Kalau antum negur mursyid, antum jadi mursyid dia. Maksud saya apa? Gak usah jauh-jauh. Ini jangan salah paham. Kenapa ibu-ibu protes? Kok suamiku gak bisa dibilangin ya? Bapak juga protes. Kok bini gua gak bisa dibilangin tadinya? Apa jawabannya? Jika kalam seorang syekh dipakai oleh bukan syekh, jadi norak. Coba buka sosial media, lalu ada orang yang kayak jadi motivator, padahal dia bukan motivator. Lucu nggak? Dia bukan motivator, terus buat status cara kaya. Lucu nggak? Lucu. Benar lucu. Ya, saya punya kenalan jamaah, kita ngajar dia beberapa tahun lah. Ya, tukang suka ngeremehin orang. Harta gurunya sendiri diremehin sama dia. Suatu kali salah satu gurunya nulis buku cara sukses dan kaya. Bukunya tipis. Terus dia bilang, hehe, gitu. Ketawa dong, ini buku orang udah kaya. Dibagiin ke orang tapi ketemunya nggak ngejekin. Ini buku orang kaya katanya. Apa keanehan situ? Yang nulis bukan miliarder, bukan triliun, bukan seorang pengusaha. Dia ustadz, tapi nulis buku cara jadi kaya. Kalau ustadz cocoknya jadi apa? Nulis apa? Bagaimana cara membersihkan kolbu, yang pantas-pantas saja lah. Walaupun ada ustadz pengusaha boleh.
Ya, baru kemudian nulis tentang kaya. Ya, sama. Antum kaya, lalu ingin menciptakan kiai, itu juga aneh. Nah, disitulah muncul orang-orang yang buat pesantren, dikira pesantren itu cuma berkubah, terus ada tulisan Arab-Arabnya, lalu dibikin agak Arab-Arab dikit gitu biaya. Terus dia cari ustadz yang bisa digaji. Ente bisa ciptain kiai? Itu bukan kiai. Kiai bukan begitu. Kiai itu yang bangun ruh pesantren sebelum bangun bangunan pesantren. Sebelum fisik pesantren ada, ruhnya dulu. Maka ruh ini ditaruh di mana aja beres, nggak masalah. Ruhnya sudah ada. Nah, jadi tolong jangan salah persepsi ya. Baik. Maka di kita di ribat orang kalau mau talqin biasanya dianjurkan zikir ya hayyu ya qayyum, itu supaya memfilter kolbunya dan kolbunya mulai bertawajuh, mulai menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu proses namanya proses tasfiyah. Ya. Itu rahasianya. Ya. Nanti yang belum talqin, nanti silakan talqin tarekat Saman ya. Nah, nanti daftar ke Ustaz Rahman dan Buya Firdaus. Langsung mengamarkan ya Hayyu Qayyum ba'da sholat 200 atau sehari semalam 1000. Sampai kapan? Ya sampai ketemu lagi. Sampai Allah izinkan untuk ditalqin. Ya. Sampai Allah izinkan untuk ditalqin. Kita nggak langsung talqin kecuali emang antum beruntung. Ana lagi buat talqin terus jadi ajak gitu. Namanya dapat berkah, ya. Jadi proses dasarnya kita buat tasfiyah dulu. Disiapkan dulu wadahnya. Ya. Pernah nggak makan makanan yang enak tempatnya dekat sampah? Nyaman nggak makannya? Ya, paham? Ini rahasia tasfiyah. Rahasia tasfiyah. Tasfiyah itu menyiapkan wadah nur di kolbu supaya jika dia menerima nama-nama Allah, dia siap. Kalau kolbu sudah terang, maka dia tahu yang sedang diajarkan kepadanya adalah berlian dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kolbunya belum bercahaya, dia kasih berlian, dikira apa? Dikira ya gundu, dikira kaca, dikira kerikil. Paham ya? Maka jangan nafsu ditalqin. Apalagi nafsu jadi Imam Mahdi. يقول قد صب لكم لا يتم له هذا المقام إلا بعد مجاهدة تامة إذا قعد وقام. Maka kalau ingin ini cara ringkas supaya kolbunya bening. Mau cara ringkas? Mau gerak apa aja katakan raditu billah, aku ridho kepada Allah. Ya. Jadi membersihkan persepsi gimana caranya? Raditu billah, atau pakai bahasa kita. Ya Allah aku ridho. Ya Allah apa saja aku ridho. Itu cara apa? Cara tasfiyah paling cepat. Mau berdiri, mau tidur, bangun tidur, mau gerak, mau kemana, katakan ya Allah aku ridho. Ya Allah aku ridho. Ya Allah aku ridho. Inilah yang dilakukan oleh para imam. Para imam ketika mulai zikir, ilahi anta maksudi wa ridhoka. Padahal baru awal zikir, belum zikir dimulai sudah ilahi anta maksudi wa ridhoka matulbi. Ridhomu yang kami pinta.
berdiri, bangun, duduk, katakan raditu billah, ya. Orang kalau sudah ridho, dia ngeluh nggak? Oke, betul? Benar nih, sudah ridho belum Pak Allah? Kenapa kita nggak marah sama si bocil kalau dia berisik? Karena anak kita. Kenapa kita nggak marah kalau anak-anak kita mecahin gelas? Karena kita tahu, kenal dia. Maka syaratul ridha ma'rifatullah. Maka awwaluddin ma'rifatullah. Awalnya agama mengenal Allah. Maka tasfiyah itu nggak mungkin sempurna mujahadahnya kecuali dimulai dengan mengenal Allah. Jadi kalau orang bilang kajian marifat tinggi, enggak, justru itu basic. Awalnya agama mengenal Allah. Berarti ma'rifatullah kajian basic atau kajian tinggi. Dan nggak ada namanya kajian tinggi kalau orang basicnya nggak beres. Coba antum lihat kajian ini dari dulu sampai sekarang. La ilaha illallah, raditu billah, astaghfirullah. Cuma dengan bahasa-bahasa kolbu itu aja bedanya. Nggak keluar dari itu. Dan jangan terlalu terganggu dengan seperti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu dituduh oleh seorang imam namanya Yahya bin Ma'in, seorang Syiah yang keji. Siapa yang menuduh? Imam Syafi'i dituduh Yahya bin Ma'in. Mungkin nggak Imam Syafi'i Rafidi keji menghujat sahabat Nabi dan istri-istri Nabi? Mungkin nggak? Ya, kira-kira begitulah. Antum kalau nggak percaya, ini Tahadus bin Imah, saya dari S1, S2, S3, jurusannya akidah. Mungkinkah orang yang belajar akidah Ahlus Sunnah dari kecil sampai S3 mengatakan bahwa menyembah Nabi Isa boleh? Mungkinkah orang yang belajar akidah Ahlus Sunnah dari kecil sampai sekarang lalu mengatakan bahwa semua agama sama? Ada nggak saya ngomong begitu? Coba antum cek. Itu yang mengganggu murid tuh, tasfiyahnya nggak beres. Suzon dulu sama gurunya. Ya. Ini bagian dari tasfiyah. Jadi ini cara tasfiyah yang kedua. La ilaha, mau berdiri, duduk, bacanya la ilaha illallah. Apa makna la ilaha illallah? Tiada yang disembah. Ya, mana basic dulu ketinggian itu mah. Tiada Tuhan, berarti selain Allah bukan Tuhan. Ada bahasa Arabnya. Ini Buya Asfil paham. La ma'buda, tidak ada yang disembah di alam semesta ini kecuali Allah. Maka apapun yang disembah, ini logikanya itu. Apapun yang disembah sebenarnya menuju kepada, saya cuma ngomong begitu. Itu pun menukil imam. Nanya ke antum lagi, terjemahin aja tuh. La ma'buda, tiada yang disembah bihaqqin, pada hakikatnya, kecuali Allah. Apa kata Imam Al-Jiri? Imam Ahlus-Sunnah. Siapa yang bilang dia nggak Ahlus-Sunnah? Ya. Apapun yang disembah pada hakikatnya menyembah Allah. Tapi yang sempurna cuma umat Muhammadiyah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita kalau melihat ada orang kemanapun gerak, itu sebenarnya sedang menuju Tuhannya. Jadi semua alam itu bergerak kemana? Kepada yang maha sempurna, yang maha menciptakan kebahagiaan. Dan itu hanya Allah subhanahu. Itu yang disebut la ilaha, la maqsuda, la ma'buda. Tiada yang disembah, tiada yang dituju
maka semua gerakan menuju ke mana? Allah Subhanahu. Padahal Allah nggak pernah jauh. Allah lebih dekat kepada makhluk manusia daripada urat nadinya, bukan di urat nadi. Ya. Kalau hambaku bertanya tentangku, jawablah aku dekat. Kalau Allah dekat, maka perlukah mencarinya? Yang perlu apa? Menyadarinya. Maka ma'rifatu qurbillah, mengenal dekatnya Allah, itu yang mesti dicari ilmunya. Bukan mencari-cari Allah. Allah dicari-cari. Mau dicari di mana? Dia nggak bertempat, dia nggak perlu tempat. Oke? Coba balik lagi. La ilaha, tiada yang disembah kecuali, tiada yang disembah. Maka kalau ada yang disembah di alam ini, coba lihat, yang disembah orang matahari apanya Allah? Ada nur apa di situ? Nurul hayah, nur kehidupan. Maka kalau nggak ada matahari, nggak ada tumbuhan. Tubuh kita juga nggak tumbuh. Orang nyembah matahari, yang disembah bukan si mataharinya, tapi sifat hayatnya Allah. Tapi dia nggak nyembah nama, sifat, dan zat sekaligus. Maka perlu ditasfiyahkan qalbu si murid. Paham? Karena mereka menyembah Allah hanya satu pihak, tidak di pihak yang lain. Dia hanya menyembah satu sifat, hayat. Sifat Allah ma'ani ada 7. Belum lagi sifat-sifat yang tak terhingga. Paham? Jadi yang ini bab hakikat, bukan bab akidah. Dalam bab akidah jelas. Tapi aneh mau tanya lagi, emang ada Tuhan selain Allah? Ada nggak Tuhan selain Allah? Ada nggak sesembahan selain Allah? Benar. Terus ketika saya mengatakan bahwa apapun yang disembah sebenarnya menyembah Allah, logikanya nyambung nggak? Gimana, nyambung nggak? Atau mulai masih begini? Apapun yang disembah, la ma'buda bihaqqin, pada hakikatnya tiada kecuali Allah. Saya mau tanya lagi, emang ada Tuhan selain Allah? Karena tiada Tuhan selain Allah, Tuhannya mereka ada emang. Terus yang mereka sembah hakikatnya siapa? Atau mereka tidak nyembah apa-apa? Cek dulu. Ya. Orang nyembah jimat. Misalnya jimat pelaris. Pelaris itu kalau dimaknai ke nama Allah apa? Ghani, Mughni, Razzaq, Maha memberi. Berarti dia sedang menyembah satu nama, tapi tidak menyembah yang punya nama. Disitulah dia terjebak pada syirik. Paham? Ya. Orang-orang musyrik di Mekah itu nyembah Allah nggak? Nyembah Allah, tapi kenapa dia menyembah berhala? Karena menganggapnya berhala itu wasilah menuju Allah. Orang-orang Hindu itu nyembahnya cuma Tuhan yang tak tergambar itu, yang imanen itu. Tapi mereka untuk mendekat kepada sang Tuhan itu lewat Wisnu, siapa? Ya, yang Hindu lebih paham lah. Dan saya diskusi dengan mereka, siapa itu Wisnu? Siapa itu Siwa? Itu manifestnya Allah. Manifestnya Tuhan mereka, Sang Hyang, Sang Hua. Kalau dalam bahasa Arabnya. Maka Imam Al-Jili bilang mereka nyembah Allah tapi tidak lengkap. Itu kritik Imam Al-Jili, Imam Ahlus Sunnah. Maka kritik Ahlul Haqiqah itu beda dengan kritik ahli aqidah. Kritik ahli haqiqah,
Dia lebih kepada tasfiyah. Mereka mengkritik bukan untuk menghujam, bukan untuk menyudutkan. Apa kritik Imam Jili? Ente sudah nyembah Allah tapi baru satu sifat. Jadi orang gak kecewa-kecewa amat gitu, gak sedih-sedih amat, ya. Tapi kalau ente ahli akidah gimana? Ente sesat, dhalun, mudillun, musyrik, ya. Ente finnar, kan begitu langsung. Ente masuk neraka, jahannam, khalidan, mukhalladan, abadan, abadal abidin. Begitu kalau cuma satu perspektif. Oke. Adakah di umat Islam orang yang belum Muhammadi? Banyak. Yang nyembah Allah hanya karena ingin sesuatu. Maka dia walaupun sudah syahadat, tapi pada bab hakikat dia belum kamal, belum perfect, belum ideal. Sholawat untuk pelaris, baca Quran, baca waqiah untuk pelaris. Apalagi wa alqaitu mahabbatan minni litasna'a ala aini. Amalan dia tuh untuk mahabbah pelet. Ya akhi, hazihil ayah muqaddasah. Ayat-ayat ini suci. Gak pantas untuk urusan-urusan syahwat. Gak pantas cuma untuk urusan dompet, gak pantas, ya. Maka orang murid kalau dia zikirnya, sholawatnya, ibadahnya, wiridnya, lighardin min aghradid dunyawiyah, untuk tujuan duniawi, dia mesti ditasfiyah, mesti dibersihkan kolbunya oleh guru. Walaupun itu secara ilmu syariat, ilmu fikih boleh, tapi secara ilmu hakikat ghair najih, dia nggak lolos, dia masih gagal. Karena dia sholawat sebenarnya bukan untuk Nabi, tapi untuk dirinya. Dia sholawat bukan karena cinta Rasulullah, tapi karena cinta dengan dunianya. Lihat nih Pak Jero lewat, sholawatin. Ente cinta Pajero bukan cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Ngeliat nih calon nih, kayaknya cocok nih buat gua nih. Wa alqaitu, baca deh ayatnya. Baca ayat ini bukan karena iqra, Allah bilang bacalah, tapi karena ente punya syahwat yang harus ditunaikan. Itu aja bedanya. Boleh nggak secara fikih? Boleh, masih banyak. Tapi secara hakikat, maka orang ini mesti ditasfiyah. Mesti apa ditasfiyah tadi? Dibersihkan hatinya dari tujuan yang salah. Itu kolbunya mesti menghadap ke Allah dulu. Baru bisa dikasih wirid, baru bisa ditalkin, baru bisa ikut suluk, baru bisa kemudian menapaki makom taubah, makom sabar, syukur, sampai kemudian makom yang hanya Allah yang tahu. Ya, begitulah Rasulullah SAW mendidik orang-orang Mekah 13 tahun. Itu sebabnya di Mekah 13 tahun, ayat sudah turun 5 tahun atau 3 tahun sebelum hijrah, tapi Nabi belum mengajarkan sholat 5 waktu. Apa yang Nabi ajarkan pertama kali? Tasfiyah. Jadi ini diambil dari min qalbi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua takhliyah. Ngaji kitab ini gak mesti banyak bacanya, yang penting banyak pahamnya. Sepakat? Ya, nanti saya banyak baca kitabnya pada huruf Z. Takhliyah. At-takhalli anis siwa atau sawi, ya. Takhalli kalau tadi difilter, tapi yang di dalam. Sekarang takhliyah itu bisa juga diartikan sesuatu yang buruk.
membersihkan minal masawi, dari karakter buruk. Karena orang tidak kenal Allah, tidak ridho kepada Allah, maka dia iri dan dengki. Coba antum amalin aja raditu billahi robba. Aneh pastiin gak ada iri dengki di kalbu. Aku ridho kepada Allah, aku ridho kemauan Allah. Pasti gak iri kalau dengan kawan lebih oke. Kalau dia seorang artis, dia gak iri ada artis baru yang muncul lebih viral dari dia. Yang parah nih kiai, ustadz. Iri sama kiai baru muncul. Ya, itu aneh itu. Ya, orang yang katanya mau mengajak umat kepada Allah, lalu dibantu oleh orang untuk ngajak umat kepada Allah, lalu dia iri sama orang itu. Panas gak? Antum nih jadi orang yang ngajak manusia ke Allah, itu tugas. Ada orang mau membantu meringankan tugas itu, harusnya senang atau enggak? Ya, artis-artis itu harusnya senang kalau muncul artis baru, seniman-seniman. Kenapa? Untuk menghibur khalayak. Mereka tuh berubah-ubah terus. Sedangkan kita, apa istilahnya, genre apa? Ya, genre kita itu lagi. Orang pasti bosan. Tiba-tiba ada orang baru muncul menawarkan sesuatu yang baru, nanti mereka bosan kan balik lagi ke kita gitu. Harusnya begitu dia. Cuma sayang karena kolbunya belum ditasfiyah, lalu dia masyhur. Apa yang terjadi? Dia iri kepada orang yang juga masyhur. Kolbunya belum ditasfiyah, lalu dia kerja jadi pedagang, pebisnis, berniaga. Maka dia iri kepada orang yang sukses. Begitulah terus, praktekkan itu ke semua. Ya. Na'udzubillah minal masawi, ya. Wa tarkus salik ma bihi min hawa. Ya. Takhliyah itu, takhalli kalau bahasa kita, seorang salik, pesuluk, meninggalkan apa yang sesuai dengan kehendak rendahan dari dirinya. Coba hitung-hitung, dia jujur aja. Megang handphone lebih lama atau tasbih? Mandang YouTube lebih lama dari mandang kolbu. Lo gimana mau jadi wali? Mau jadi wali? Wali YouTube pun ya? Maka untuk melawan itu, untuk membersihkan itu, kalau tadi mau filter dari dalam, sekarang dihajar dari luar. Ya, dia sababani adzikru wal fikr. Maka dia perlu zikir dan fikir. Zikirnya mesti dijaharkan. Itulah rahasia kenapa ada zikir keras. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi ini zikir kalau keras, kalau belum tasfiyah yang tadi, dia pasti irian. Zikir dulu biar disebut ahli thariqah. Jadi zahirnya manusia, nafs, tubuh, akal. Coba berarti nafs, jiwa, tubuh, badan, akal. Akal berpikir, tubuh ini dipaksa mujahadah. Dipaksa untuk bermujahadah. Karena nafs awal dicipta oleh Allah, dia sudah bandel. Maka sampai sekarang, walaupun Allah sudah tiupkan nurnya, ruhnya kepada kita, dulu ama yang meniupkan aja si jiwa itu bandel, apalagi ama tiupannya. Paham gak nih? Allah pertama menciptakan nafs. Ini bukan bab aqidah, ini bab ontologi, bab hakikah. Maka ulama tasahalu fi riwayatihi. Mereka
tasahul meriwayatkannya. Jadi meriwayatkannya dengan santai, nggak terlalu ketat, mengatakan ini sahih tidak sahih, nggak, biasa aja. Setelah Allah ciptakan nafs, apa kata Allah? Wahai jiwa, wahai nafsu, aqbil, menataplah kepadaku, menghadaplah kepadaku. Apa kata si jiwa, nafs? Kata nafsu, man anta, lu siapa? Nyuruh-nyuruh gua. Ente siapa? Maka Allah kemudian tidak beri dia makan. Setelah nggak diberi makan, dipuasakan, baru dia, itu yang disebut mujahadah. Jadi kapan jiwa ini baru patuh? Kalau dia dipuasakan dari kebiasaannya. Kebiasaannya nonton, kurangi. Nggak mesti diberhentikan, kurangi. Kalau nggak bisa juga, alihkan tontonannya. Yang tadi negatif jadi positif. Yang kecanduan nonton bokep, ganti filmnya. Film terbang-terbang kayak apa kayak gitu ya. Sci-fi apa namanya? Yang begitu, yang aman. Nah, lama-lama nanti cari yang lebih berkualitas terus sampai akhirnya bisa meninggalkan pelan-pelan. Ya. Jangan tanya hukum nonton drakor ya. Ya, itu Buya Asfi lebih tahu jawabannya. Jadi tahliyah caranya apa? Zikir dan fikr. Zikir dan fikr. Dan mungkin nggak ini tanpa ngaji? Maka bertorikoh itu tidak hanya zikir keras. Tidak hanya zikir 1000, 2000, 3000, 7000. Torikoh itu aham syai' fit turqus sufiyah at-ta'allum. Jadi hal terpenting dalam torikoh yang ditinggalkan banyak majelis torikoh hari ini adalah ngaji ilmu torikohnya. Kalau orang zikir, udah banyak yang bisa zikir. Talqin, udah banyak orang bisa talqin. Tapi yang diajak mau duduk ngaji, baca kitab, dengerin kalam-kalam, yang bisa mentasfiyah dan mentakhliyah, itu tidak banyak. Itu problemnya. Maka insya Allah, ribat dimanapun nanti buat surau. Ini surau nanti kita tambahkan namanya Bu ya. Nur Rahmani. Jadi semua surau ribat, nanti di depannya ada nur. Tafaulan mengambil berkah dari nama Nur, Nurullah, Nur Muhammad SAW. Karena semuanya bersumber dari Nurullah, Nur Muhammad, maka kita mengambil berkah dari nama itu Nur Rahman. Ya, kalau di BSD nanti Serpong nanti namanya Nur Muhammad atau An-Nur Al-Muhammadi. Nanti secara kebahasaan nanti biar diluruskan Buya Zulasfi ya. Beliau ini penyidik kita ini, hakim kita sudah. Fabidzikri tasruqul anwar. Zikir itu rahasianya apa? Kenapa murid mesti zikir? Kalau Imam Junaid dan Abu Yazid kalamnya aneh. Abu Yazid itu udah melewati makom zikir, dia sudah sampai ke makom syuhud. Zikir itu mengingat, menyebut karena merasa tidak ketemu. Kita sebut-sebut dia. Coba orang, antum lagi ingat aneh atau lagi ngeliat aneh? Namanya syuhud. Kalau sekarang perlu ingat Ar-Razi nggak? Atau cukup tatap Ar-Razi? Hah? Sekarang menatap atau mengingat? Perlu nggak? Ila ruhi Ar-Razi. Gak perlu. Kenapa orang mengingat Allah? Kata Imam Abu Yazid. Ini Abu Yazid ini makomnya ketinggian, antum jangan pakai dulu. Ini biar kita kasih tahu dari sekarang, biar gak salah pakai bab. Apa kata dia? Zikir itu hanya bagi orang-orang yang terhijab. Hanya bagi orang-orang yang gaib. Yang dia tidak hadir kalbunya kepada Allah, maka perlu dia berzikir. Maka bagi Imam Abu Yazid yang lagi ahwal, apa kata dia? Ini baru ahwal beneran ini, ya, nggak ada urusannya dengan politik ini. Apa kata dia?
Az-zikru zanbun. Ente zikir, ente dosa. Kenapa? Karena Allah gaib dari hatimu lalu engkau ingat-ingat. Ngeri kan gitu? Itu makomnya ketinggian, lu taruh dulu. Biarin dulu. Kita makom kita yang standar-standar dulu. Zikir kita zikir beneran gitu. Zikir kita di awal menyebut, lalu mengingat. Sebut, ingat, sebut, ingat, ingat, sebut, ingat, sebut. Gitu. Ya, belajar menyebut, belajar mengingat. Apa faedahnya? Fabidzikri tasruqul anwar. Zikir itu dapat memancarkan cahaya. Oleh karenanya, orang kalau zikir, pikiran dia cerdas. Kalau dia santri, dia pasti cerdas. Kalau dia pedagang, pasti dia jadi brilian. Dia tahu peluang-peluang. Jika dia seorang pejabat, dia pasti hati-hati. Dia seorang pemimpin, dia pasti amanah. Amanah itu orang cerdas. Maka kalau ada pemimpin gak amanah, itu pemimpin bodoh. Ya, maka zikirnya pemimpin amanah. Zikirnya pemimpin amanah, jujur. Zikirnya murid, ya Allah, ya Allah, Allah, Allahu, la ilaha illallah, itu zikirnya. Kalau zikirnya pemimpin, dia amanah setiap hari. Itu lebih afdol daripada zikir, antum zikir 70.000 tahun. Ya, tapi nggak amanah. Zikir tapi hatinya ghaflah, ya. Fatattadhihu as-subul wa tatafarraqu al-aqdar wa bil kathir minhu wal qalil yabra al-masmum. Zikir itu faedah keduanya tattadih as-subul. Nah, tadi saya buat ilustrasi, kalau ada lampu bisa melihat sekitar. Oke. Maka jika ada cahaya, orang mampu melihat keajaiban Allah dalam dirinya. Maka dia akan tahu kolbunya kemana harus menatap. Menatap kepada sifat nama zat Allah atau menatap kepada dunia yang telah dihijab dan dibuang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemana dia menatap? Ya. Dan itu nggak mungkin kalau nggak zikir. Oleh karenanya, al-khusyu' biduni dzikrillah minal amani. Zikir, khusyuk tanpa zikrullah itu angan-angan. Apa kaidahnya? Khusyuk tanpa zikrullah angan. Jadi kalau mau khusyuk, mantapkan zikrullah. Udah gak ada lagi. Dan yang paling dahsyat, afdalul khusyuk apa? Ma'rifatul ma'bud. Khusyuk tertinggi, orang mengenal yang dia sembah, pasti dia khusyuk. Ya, khusyuk itu nunduk. Orang gak mungkin nunduk kalau dia gak kenal. Gak mungkin hormat, respect kalau dia gak kenal. Ya. Tattadhihu subul wa tatafarraq al-aqdar. Maka terurailah kotoran-kotoran. Ya, kotoran lidah mulai terurai. Coba kalau puasa hari Senin, tadi puasa nggak? Terus matanya mau jelalatan, kolbunya ngasih sinyal nggak? Halo, kamu lagi puasa. Itu namanya tatafarraqul aqdar. Maka kotoran-kotoran mulai dipisahin. Dan sungguh aneh ada orang puasa sunat tapi korupsi. Nauzubillah min dzalik. Yang halal dia tidak makan, tapi yang haram dia makan. Ternyata dia puasa bukan karena patuh kepada Allah. Dia puasa supaya proyeknya tembus. Dia puasa itu milik Allah. Lalu dia rendahkan puasanya di dunia, untuk dunia. Oleh karenanya,
mohon maaf saya tidak sejalan, walaupun saya tidak menyalahkan. Thariqat saya bukan, kamu mau naik pangkat, nih amalin nih, enggak, itu bukan thariqat saya. Kamu mau sembuh, amalin nih, enggak. Kalaupun ada, kita sesekali ngomong faedah zikir, tapi bedakan. Fawaidul zikr bukan maqasidul zikr. Faedah zikir bukan maksud zikir. Jadi kalau ada saya bilang, baca ini faedahnya, rezeki kamu lancar. Itu bukan tujuan, itu faedah bahasa Arab artinya benefit. Yang kita nggak perlu usahakan dan kita nggak perlu jadikan tujuan, tapi Allah kasih fasilitas. Ya, jadi kalau boleh disebut fawaid itu bonus. Jadi faidah itu dari bahasa Arab faidatun. Apa arti faidah? Bonus. Bonus itu tujuan, atau ibu-ibu kalau belanja di supermarket, bonus itu tujuan atau iseng-iseng. Iseng, apa tujuan? Kata Buya Asmi tujuan. Beli ini nih biar dapat itu, gitu ya. Iya, ibu-ibu itu beda 500. Masuk loh barang tuh. Ya. Sama harganya dapat hadiah, oh itu beda tuh. Ngambilnya lebih cepat. Kalau bapak gimana? Tujuannya harus beres dulu baru bonus. Enggak. Kayak bener aja. Wabil kathir minhu wal qalil, sedikit banyaknya, banyak sedikitnya zikir menentukan orang terbebas dari racun-racun yang ada di dalam dirinya. Jadi apa yang kita pandang, kalau enggak billah racun. Maka semua yang bismillah dawaun wa illa fahuwa daun. Ya, semua yang dimulai dengan nama Allah, ridho kepada Allah, dia obat. Dan semua yang dimulai tanpa nama Allah, maka dia dawa dan dawa obat, penyakit. Ya. Wa yushfil alil, zikir itu menyembuhkan penyakit yang tidak terlihat. Jadi ada namanya illat. Illat itu penyakit yang menyebabkan penyakit yang lain. Maka nanti kalau sudah ikut zikir, talqin, di bulan-bulan tertentu, semoga nanti Allah izinkan di sini ada suluk. Ya, orang latihan suluk, dimulai dari 3 hari, ada yang 5 hari, ada yang 7 hari, dan 10 hari. Syukur-syukur ada 40 hari. Ini hobinya Haji Iman ini. Sampai buat ruang di bawah kolong itu. Ya, horor bener kan. Nah, maka kita sekarang buat kolongnya pakai kelambu, Haji Iman ya, lebih biar sesuai dengan ala Nabi Muhammad SAW. Kalau enggak kita ke gunung sekalian nyari goa, tapi kayaknya itu udah nggak lebih ajarkan kepada sahabat. Maka kalau ada orang mengambil ini sifatnya fardiyun, personal, bukan fardiyun, person. Ada orang dia masih mau mengambil sunnah nubuahnya Nabi, bukan sunnah, ada sunnah risalah, sunnah nubuah pada diri Nabi SAW. Oke, banyak bab pernikahan, dalam bab beliau dihalalkan sesaat untuk melakukan sesuatu yang diharamkan di tanah haram. Itu ada namanya khasais. Itu bab nubuatnya beliau, bukan bab risalah. Orang tak paham itu, dia bilang Nabi Muhammad suka-suka dia, umatnya susah dia enak-enakan. Bukan, dia nggak paham bahwa Nabi punya khusus. Loh kok bisa? Jangankan Nabi Muhammad SAW, pejabat tertentu itu punya istimewa nggak di imigrasi? Dia punya jalur khusus nggak? Loh, masa pejabat dunia aja begitu? Apalagi Rasulullah, raja akhirat. Ana sayyidu waladi Adam, aku raja manusia di akhirat.
Ya. Wa yusfil alil, menyembuhkan penyakit-penyakit. Nah, di dalam suluk itu ada namanya latifah. Zikir latifah. Titik halus rohani, nafsiyah yang berkait dengan kolbu. Titik halus yang berkait dengan ruh, yang berkait dengan sir, berkait dengan khafi, ya, asrar, itu semua disebut lataif. Di dalamnya ada nur dan ada zulumat. Ada sifat yang baik, ada sifat yang buruk. Jika dizikirkan kolbu, misalnya dizikirkan kolbu itu, maka bersih. Sifat baiknya adalah ikhlas, sifat buruknya riya. Itu kolbu. Kolbu itu sifat baiknya ikhlas, sifat buruknya. Jadi orang kalau kurang zikir kolbu, walaupun dia banyak sholat, banyak sedekah, banyak haji dan umrah, banyak hafal Quran, banyak hafal hadis, banyak jadwal ngajar, banyak tahajud, nggak ngaruh. Pasti ada sedikit, nanti keluar. Orang kalau nggak ikhlas, nanti ujub. Apa kata dia? Aneh, lemes nih. Kenapa? Lagi puasa. Malam tadi tahajud 2 jam. Lagi khataman zikir ataqah. Kayak bener. Ya. Masya Allah, Ustaz, Masya Allah, ibadah Ustaz. Wabil fikri ya'riful abdu ma yunasibu halahu. Kenapa syarat murid itu dia berakal? Maka nggak ada murid diterima orang gila. Maka nggak ada ceritanya orang tarekat itu gila. Apa syarat murid? Ayyakuna mufakkiran, lebih dari akilan. Kalau dalam fikih, ayyakuna balighan aqilan, gitu syarat-syarat. Baligh, berakal. Kalau dalam ilmu thariqah, ayyakuna apa? Balighan, bukan. Ayyakuna mumayyizan. Nggak mesti murid dalam tasawuf itu dia baligh. Yang penting dia mumayyiz. Dan kuwa mufakkir. Dia sudah mampu bukan mufakkir dalam bahasa asriyah, bahasa hari ini, tapi mufakkir dalam bahasa tasrif. Kenapa? Ya'riful abdu ma yunasibu halah. Si murid cerdas, dia tahu halnya. Mana yang cocok, dicontoh. Kenapa di Ribat kita nggak tiap hari pakai serban? Kalau mau pakai serban itu hari Jumat. Kita buat maulid kita pakai serban, Pak. Buyasi kalau pakai serban, canggihnya. Kal Arabi, Al Jawi, Al Fadani. Kita kalau suluk kita ke serban. Saya kalau lagi suluk full pakai serban. 5 waktu sholat kita pakai serban. Kenapa? Karena itu tempatnya sudah disiapkan, orang tidak aneh. Tidak disebut dengan pakaian syuhrah, pakaian nyeleneh. Karena orang-orangnya udah siap. Ini ke pasar masih pakai pakaian thariqah. Ya. Giliran sholat pakai baju kaos. Jangan merasa ada Ustaz, tenang Ustaz. Ya. Giliran dia keluar kemana-mana mau nemuin orang pakai sarung, pakai rida. Giliran sholat saya nggak ceritain orang pakai baju kaos. Ngomongnya Bang, Allah tidak memandang bajuku, hanya memandang kalbuku. Gaya. Itulah masalah kita ini. Masalah saya dan antum semua. Sama nggak masalah kita? Sama-sama kita perbaiki diri ya. Insya Allah, karena Allah memandang kalbu, terus nggak mau ngurus baju, ya nggak usah pakai baju sekalian bro. Emang begitu.
Kan nggak gitu-gitu juga, kita mesti terikat hukum syariat. Ya. Dan di syariat itu ada yang doruri, ada yang tahsiniyah. Ada yang darurat, ada yang wajibat, ada yang tahsiniyah. Ada yang tahsiniyah itu untuk keindahan. Tahsiniyah ini sangat berkait dengan ketasawufan. Ya, sangat berkait dengan yang merumuskan ini pengarang Al-Muwafaqah Al-Imam Asy-Syatibi, dan dia seorang yang kritis terhadap bid'ah tapi tidak mengingkari tasawuf, karena bagi dia sufi itu nggak berkait dengan bid'ah. Pelaku bid'ah itu orang yang belum sampai kepada tasawuf, karena tasawuf itu mustahil melakukan bid'ah. Kenapa? Sufi itu mengikuti qalbu Rasulullah SAW. Qalbu Rasulullah mengatakan orang yang berbuat bid'ah fahuwa rad. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Ya, yang ada mungkin secara fikih kita beda mazhab. Antum beda mazhab sama aneh. Antum kira yang aneh lakukan bid'ah, padahal di mazhab kita nggak bid'ah. Ya, menurut antum zikir la ilaha keras-keras bid'ah nggak? Mungkin ada sebagian yang nggak suka, tapi dalam fikih kita tidak. Ya, baik. Fayalwi ilaihi amaluhu wa ma la yanfuhu tarakahu wa takhalla anhu. Maka orang kalau berpikir angan-angannya jelas tertuju kemana, dan sesuatu yang gak bermanfaat dia tinggalkan dan dia bersihkan. Ini ciri-ciri murid yang sudah mulai berpikir. Mohon maaf, banyak majelis zikir cuma duduk-duduk, ya. Mohon maaf nih, majelis thariqat duduk-duduk terus ngomongin pengalaman rohani. Aneh malam tadi ketemu Nabi SAW. Yang satu lagi aneh ketemu ini, aneh itu, saya melihat cahaya warnanya merah lalu berkedip-kedip. Aneh waktu zikir badan merinding. Jadi akhirnya cuma cerita-cerita begitu. Habis itu rokok habis, makanan habis, waktu udah habis pulang. Hanya habis begitu. Sayang, majelis thariqah, majelis zikir hanya habis duduk-duduk begitu. Ya, maka orang yang punya fikir dia akan tahu mana thariqah yang masih nyambung sama Rasulullah SAW sama yang tidak. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ini asal tasawuf. Jadi hadis itu ada 4 yang pokok. Kata Imam Abu Daud, hadis itu yang semua tanpa berulang-ulang 4.000. Berapa? Kalau berulang-ulang bisa ratusan ribu. Tapi setelah disimpulkan, kata dia 4.000. Dia hafal lebih dari 100.000 hadis. Imam siapa? Abu Daud. 4.000 itu tergabung, diringkas jadi 40. Diringkas lagi jadi 4. Maka 4 ini setara dengan 4.000. 1 setara dengan 1.000. Berarti hadis itu mencakup 4 hal. Ya. Disebut di situ ilmu aqidah, ilmu fiqih, apalagi ilmu tasawuf, ilmu tazkiyatun nafs, dan ilmu muamalah. Ya, wallahu alam itu macam-macam pembagian mereka, tapi Imam Syafi'i hanya menyebutin 3. Ya, bagi masyarakat hanya 3. Nanti ngajinya ke Bu Yasfi ya. Yang 3 itu apa aja, 4 aja apa aja. Tiap pagi biasanya beliau buka majelis kajian, ya. Antum lagi tidur, beliau sudah buka majelis. Ya, gimana tuh orang tiap pagi bangun terus begitu, ya, dengerin baca kitab. Kita masih bangun-bangun masih baca WA kan? Wa tasbih wa takhliyah yakunani fil aqli wal fikri wal qalbi wal ruh wal sirr wal hawas wal zahirah. Bahkan beliau mengatakan
Tasfiyah takhliyah itu mencakup pada akal, fikir, kolbu, ruh, sir, dan anggota tubuh. Wahuma kinayatun, tasfiyah dan takhliyah itu kinayatun anit tathhir wa taqdis, adalah ungkapan lain daripada penyucian dan pembersihan. Fataharatul aqli bi'adami wukufi inda qaul min al-aqwan, dan selanjutnya kita lanjutkan pada bulan depan insya. Masih kuat? Yang berapa ini? Satu kitab lagi? Serius? Salawat dulu ya.